saraf. Yang pertama ada neuron. Neuron adalah sel saraf yang bertanggung jawab untuk menerima masukan sensorik, mengirimkan perintah motorik, dan mengubah serta menyampaikan sinyal listrik. Struktur utama neuron ada badan sel, dendrit, akson, sinapsis. Sistem saraf pusat. Pusat kendali utama dari seluruh sistem saraf dalam tubuh manusia. Sistem saraf tepi. Seluruh bagian sistem saraf yang berada di luar sistem saraf pusat atau otak dan tulang sumsum belakang. ST dibagi menjadi beberapa divisi fungsional. Pertama ada sistem saraf somatik, saraf otonom, simpatis, parasimpatis. Bagian hanya ada saraf dan otak. Yang pertama ada otak. Organ utama dalam sistem saraf pusat yang mengatur seluruh fungsi tubuh termasuk pikiran, emosi, gerakan, dan aktivitas vital. Otak dilindungi oleh tulang tempora. Bagian otak ada 3. Pertama, otak depan terdiri dari cerebrum, hipotalamus, dan talamus. Otak tengah terdiri dari tektum dan tegmentum. Otak belakang terdiri dari otak kecil, medula, dan pons. Sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang adalah bagian dari sistem saraf pusat yang berupa tabung panjang jaringan saraf. Cara kerjanya yang pertama penerimaan rangsangan, pengiriman sinyal, pemrosesan informasi, pengiriman perintah, eksekusi respon. Yang kedua ada sistem endokrin, sistem yang mengatur hormon pada manusia dan berhubungan dengan sistem saraf karena saling mengontrol satu sama lain. Fungsi sistem endokrin menghasilkan hormon, mengontrol aktivitas kelenjar tubuh, merangsang pertumbuhan jaringan, mengatur metabolisme, oksidasi, dan meningkatkan penyerapan glukosa pada usus halus, mempengaruhi metabolisme lemak protein. Fungsi kelenjar endokrin penghasil hormon, mengontrol aktivitas, merangsang aktivitas pertumbuhan jaringan, metabolisme zat, mengatur metabolisme. Jenis-jenis kelenjar dalam sistem endokrin. Pertama ada hipotalamus, kedua ada kelenjar pituitari, ketiga ada kelenjar paratiroid, empat kelenjar epifisis, yang kelima kelenjar timus, yang keenam kelenjar Langerhans, yang ketujuh kelenjar suprarenalis, kedelapan kelenjar kelamin. Macam-macam penyakit endokrin. Yang pertama ada insufisiensi adrenal, penyakit Cushing, gigantisme, hipertiroidisme, hipotiroidisme, hipopituitarisme, multineoplasia endokrin 1 dan 2, sindrom ovarium polikistik, pubertas precox. Sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi manusia, tujuan sistem reproduksi mempertahankan kelangsungan hidup spesies manusia. Ada reproduksi pria dan reproduksi wanita. Sistem reproduksi pria, organ utamanya testis, uretra, penis. Tugas utama menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Organ reproduksi pria ada kandung kemih, jaringan erektil, epididymis, penis, testis, uretra. Sistem reproduksi wanita, organ utamanya ada ovarium, tuba falopi, rahim, vagina. Tugas utamanya menghasilkan sel telur, menyediakan tempat untuk perkembangan janin. Organ reproduksi wanita ada tuba falopi, ovarium, serviks, rahim, vagina. Sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal merupakan sistem yang berperan dalam penunjangan, melindungi, dan menopang tubuh. Sistem ini terdiri dari tulang, otot, dan sendi yang membentuk kerangka. Tulang merupakan sebuah jaringan ikat khusus yang saling berhubungan membentuk persendian tulang tersusun atas. Yang pertama tulang aksial atau tulang kepala, kedua ada tulang belakang, ketiga tulang rusuk dan sternum, yang kedua tulang apendikular terbagi atas tulang ekstremitas atas dan tulang ekstremitas bawah. Fungsi tulang menopang tubuh, memberi bentuk pada tubuh, melindungi organ dalam tubuh, membentuk sel darah merah, alat gerak pasif, tempat melekatnya otot. Otot atau miologi. Otot sebagai alat bergerak aktif memiliki kaput, venter, dan kauda. Dan macam bentuk otot, yang pertama ada
otot rangka, volunteer kontraksinya cepat dan kuat. Otot polos, involunteer kontraksinya kuat dan lambat. Otot jantung, involunteer kontraksinya kuat dan berirama. Fungsi otot yaitu sebagai produksi panas, penggerak, penopang tubuh, dan memberi bentuk pada tubuh. Sendi atau artrologi. Sendi merupakan pertemuan dua tulang yang memungkinkan dapat terjadinya pergerakan, tetapi tidak semua pertemuan itu memungkinkan terjadinya pergerakan. Jenis sendi yang pertama ada sendi sinatrosis atau sendi mati, kedua sendi amiriatrosis atau sendi kaku, yang ketiga sendi diatrosis atau sendi gerak. Sistem integumen. Fungsi utama integumen melindungi struktur internal, mencegah masuknya kuman penyakit, mengatur suhu tubuh, melakukan proses akresi melalui keringat, melindungi bahaya sinar matahari, memproduksi vitamin D. Bagian-bagian kulit ada epidermis, dermis, hipodermis. Epidermis, lapisan kulit paling luar. Ada 4 jenis sel. Pertama, keratinosit memproduksi keratinin, kedua melanosit memproduksi melanin, ketiga Merkel berkaitan dengan indera sentuhan, yang keempat Langerhans membantu kekebalan sistem tubuh. Lapisan epidermis yang pertama stratum basal, lapisan terdalam tempat sel kulit baru terus diproduksi. Tempat sel melanosit penghasil warna kulit berada. Kedua, stratum spinosum, lapisan tebal yang mengandung lapisan Langerhans untuk pertahanan imun dan mulai memproduksi keratin. Ketiga, ada stratum granulosum, sel ini memproduksi keratin dan mulai membentuk sel mati yang naik ke permukaan. Keempat, stratum lucidum, hanya ada di area kulit tebal, berfungsi meredam gesekan. Kelima, stratum corneum, lapisan paling luar terdiri dari sel-sel mati yang pipih dan keras seluruh secara teratur dan menjadi penghalang fisik utama. Dermis, lapisan kulit yang lebih tebal. Penyusun utamanya ada kolagen atau protein kuat. Kedua, serat restikular atau serat protein yang berfungsi sebagai penyokong. Ketiga, serat elastis, protein yang berperan dalam elastisitas kulit. Lapisan dermis yang pertama ada papilar dermis, lapisan jaringan ikat longgar yang berperan dalam peremajaan dan pengairan unsur-unsur kulit. Kedua, retikular dermis, jaringan ikat padat yang dapat membuat kulit lebih kencang. Hipodermis, lapisan kulit terdalam. Struktur hipodermis yang pertama ada jaringan lemak atau adiposa, tempat penyimpanan energi atau lemak dan isolasi internal. Kedua, pembuluh darah. Ketiga, saraf. Keempat, jaringan ikat. Kelima, folikel rambut. Keenam, kelenjar kering. Sistem kardiovaskular. Kardiovaskular adalah sistem peredaran darah yang terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Fungsi memompa darah untuk mengalirkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Anatomi sistem kardiovaskular. Pertama ada jantung. Itu ada atrium kanan, ventrikel kanan, atrium kiri, dan ventrikel kiri. Katup-katup jantung ada tricuspid, pulmonal, mitral, aorta. Pembuluh darah ada arteri, ada arteriola, kapiler, vena. Lapisan otot jantung, pertama ada endokardium, kedua myokardium, yang ketiga perikardium. Persarafan jantung ada nervus sympathicus, kedua nervus parasimpaticus. Konsep dasar asuhan keperawatan kardiovaskular. Pertama ada pengkajian, kedua diagnosa keperawatan, ketiga intervensi, keempat evaluasi. Sistem respirasi. Sistem respirasi, sistem organ yang bertugas mengambil oksigen O2 dari udara dan melepaskan karbon dioksida CO2 dari tubuh, memungkinkan sel-sel untuk menghasilkan energi melalui proses metabolisme serta menyaring, melembabkan, dan menghangatkan udara masuk. Fisiologi sistem pernapasan. Yang pertama, ventilasi pulmonal atau pernapasan. Ada dua, inspirasi dan ekspirasi. Yang kedua, mekanisme pernapasan. Yang pertama, pertukaran gas di alveolus. Kedua, transportasi oksigen dan karbon dioksida. Hidung. Hidung merupakan pintu masuk utama udara yang dilapisi oleh selaput lendir dan rambut halus yang membantu menyaring partikel debu serta mikroorganisme dari udara. Kedua, faring atau tenggorokan, terletak di belakang rongga hidung dan mulut. Faring saluran yang menghubungkan hidung ke laring dan berfungsi sebagai jalur udara serta makanan. Ketiga ada laring, kotak suara, terletak di antara faring dan trakea. Laring mengandung pita suara dan berfungsi dalam produksi suara serta mengatur aliran udara menuju paru-paru.
keempat ada trakea, batang tenggorokan, saluran napas berbentuk tabung yang menghubungkan laring atau kotak suara dengan bronkus menuju paru-paru. Bronkus, dua saluran udara utama hasil percabangan dari trakea, berfungsi sebagai jalur masuk dan keluarnya dari dan ke paru-paru. Bercabang lagi menjadi saluran kecil bronchiolus hingga ke kantung udara alveoli untuk pertukaran gas. 6. Ada paru-paru, organ utama pernapasan yang terdiri dari jutaan alveolus, kantung udara kecil, tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi dengan darah melalui kapiler. Diafragma, otot pernapasan utama yang dapat berkontraksi dan merelaksasi secara bergantian sehingga membuat udara dapat masuk dan keluar dari paru-paru. Sistem imun dan hematologi. Sistem imun merupakan sistem kekebalan tubuh yang membentuk kemampuan dalam melawan sumber penyakit, menolak benda asing dari tubuh agar terhindar dari penyakit atau kondisi sakit. Proses kekebalan tubuh terbentuk salah satunya karena peranan dari darah. Darah merupakan cairan jaringan yang dialirkan dari pembuluh darah yang terdiri dari sel-sel darah merah, sel-sel darah putih, keping darah, plasma darah. Eritrolit, sel darah merah, komponen darah paling melimpah yang berfungsi utama mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan membantu membuang karbon dioksida. Fungsi eritrolit, mengikat O2 dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh jaringan, mengikat CO2 dari jaringan tubuh untuk dikeluarkan melalui paru-paru. Leukosit, sel darah putih, komponen penting dalam darah yang berfungsi utama sebagai garda terdepan sistem kekebalan tubuh untuk melawan infeksi, bakteri, virus, jamur, dan parasit penyebab penyakit. Leukosit ini berumur sekitar 12 hari keluar dari pembuluh kapiler apabila ditemukan antigen. Proses keluarnya leukosit disebut dengan diaperesis. Leukosit yang berperan melawan penyakit yang masuk ke dalam tubuh disebut dengan antibodi. Trombosit, komponen kecil dalam darah yang sangat penting untuk membantu proses pembekuan darah saat terjadinya luka, mencegah pendarahan berlebihan dengan cara membentuk sumbatan di area yang terluka. Jenis-jenis darah putih: neutropil, eosinofil, basofil, monokoti, lipizoti. Plasma darah, bagian cair berwarna kekuningan dari darah, menyusun sekitar 55% dari total volume darah, berfungsi utama sebagai media transportasi untuk sel darah merah putih trombosit, nutrisi, hormon, dan limba, serta menjaga keseimbangan cairan dan pH tubuh. 3 jenis protein plasma: albumin, globulin, fibrinogen. Ada sistem pencernaan manusia. Apa itu sistem pencernaan? Sekelompok organ tubuh yang bekerja sama untuk mengubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Proses ini dimulai segera setelah kita memasukkan makanan ke dalam mulut dan berlanjut hingga sisa-sisa yang tidak tercerna keluar melalui anus. Fungsi utama sistem pencernaan yaitu ada memecahkan makanan, menyerap nutrisi, mengeluarkan sisa makanan. Organ-organ dalam sistem pencernaan: ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hati, pankreas, empedu. Proses pencernaan di mulut. Tahap paling penting dan pertama dari proses pencernaan setelah memasukkan makanan ke dalam mulut, kita mengiringinya menjadi potongan-potongan kecil. Kita menyebut prosedur ini sebagai pencernaan mekanis. Perjalanan makanan di kerongkongan. Gerakan otot dalam sistem pencernaan yang menyerupai gelombang. Gerakan ini sebanding dengan tindakan meremas tabung, di mana makanan atau cairan dipaksa masuk ke usus besar oleh kontraksi otot yang bergantian. Pencernaan di lambung. Di dalam lambung, sel parietal menghasilkan asam lambung. Lambung tidak hanya mengeluarkan asam lambung, tetapi juga sejumlah enzim lain yang penting untuk proses pencernaan. Agar makanan lebih mudah diserap tubuh, enzim-enzim ini bergabung dengan asam lambung untuk memecahnya menjadi potongan-potongan kecil. Penyerapan nutrisi di usus halus. Nutrisi penting dalam makanan kita disiapkan untuk diserap oleh tubuh setelah melewati proses di mulut, lambung, dan sebagian usus halus. Usus halus adalah tempat proses penyerapan ini biasanya berlangsung. Usus halus itu memiliki luas permukaan bagian dalam yang relatif besar dan merupakan organ yang panjang dan berkelok-kelok. Hal ini memungkinkan penyerapan nutrisi yang optimal. Fili dan mikrofili, yang merupakan jutaan proyeksi mikroskopis melapisi dinding usus halus. Tujuan dari mikrofili dan fili ini adalah untuk meningkatkan luas permukaan penyerapan. Peran hati, pankreas, dan empedu. Hati, organ terbesar dalam tubuh. Pankreas, organ yang terletak di belakang lambung disebut pankreas. Empedu, kantung empedu, tempat empedu yang dihasilkan
sedangkan hati disimpan sementara. Kandungan empedu berkontraksi saat kita menelan makanan berlemak, melepaskan empedu ke duodenum. Empedu akan bercampur dengan makanan di duodenum dan membantu pemecahan lemak. Proses di usus besar, segmen terakhir dari sistem pencernaan makanan yang belum dicerna secara tuntas akan mencapai usus besar setelah melewati proses pencernaan di lambung dan usus halus. Disinilah tahap akhir pencernaan berlangsung, terutama produksi feses dan penyerapan air. Sistem perkemihan pada manusia. Sistem perkemihan pada manusia, sistem organ tubuh yang berfungsi menyaring limbah, zat sisa metabolisme, dan kelebihan air dari darah untuk dibuang menjadi urin, serta menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh. Anatomi sistem urinaria. Sistem urinaria terdiri dari ginjal, ureter, vesika urinaria, uretra. Ginjal, organ utama dalam sistem ekskresi, berperan dalam menyaring darah dan membuang limbah melalui urin. Struktur ginjal, lapisan luar atau korteks atau kulit ginjal, lapisan dalam medula atau sumsum ginjal. Setiap ginjal diselubungi oleh 3 lapisan jaringan ikat, yaitu fascia renal, perirenal, kapsul fibrosa. Nefron terdiri dari glomerulus, tubulus proximal, lengkung Henle, tubulus distal, tubulus collectivus. Suplai darah dalam ginjal. Ada arteri renalis, arteri arcuata, arteri interlobularis, arteri efferent, kapilar peritubular, vena arcuata. Fungsi ginjal, pengeluaran zat sisa organik, pengaturan konsentrasi ion-ion penting, pengaturan keseimbangan asam basa tubuh, pengaturan produksi sel darah merah, pengaturan tekanan darah, pengendalian terbatas terhadap konsentrasi glukosa darah dan asam amino darah. Ureter, 2 tabung yang menghubungkan masing-masing ginjal dengan kandung kemih. Ureter mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Lapisan dinding ureter dari dinding luar jaringan ikat atau jaringan fibrosa, lapisan tengah lapisan otot polos, lapisan sebelah dalam lapisan mukosa. Ureter menyempit di 3 tempat. Pada sambungan dengan pelvis renal, tempat ureter melewati tepi pelvis yang lebih kecil titik ureter, melewati dinding kandung kemih. Vesika urinaria, organ berotot yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Kandung kemih dapat merenggang untuk menampung sejumlah besar urin. Vesika urinaria terdiri dari fundus, corpus, vertex. Vesika urinaria, strukturnya ada dinding vesika urinaria, ada lapisan luar peritoneum atau serosa, tunica muscularis atau lapisan otot detrusor, tunica submucosa, lapisan mukosa. Kedua ada trigonum, daerah segitiga membran mukosa yang licin di antara lubang ureter dan uretra. Uretra, saluran yang mengalirkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Lapisan uretra pria terdiri dari lapisan mukosa atau lapisan paling dalam, lapisan submukosa. Uretra pada pria terdiri dari pertama uretra prostatia panjangnya 3 cm yang dikelilingi oleh prostat, kedua uretra membranosa, 3 uretra cavernosa atau venial tubercons. Uretra wanita. Lapisan uretra wanita terdiri dari tunica muscularis, lapisan spongeosa, lapisan mukosa, lapisan sebelah dalam. Muara uretra pada wanita terletak di sebelah atas vagina antara klitoris dan vagina, dan uretra di sini hanya berfungsi sebagai saluran